Ini tidak bisa dibenarkan, Nyonya. Nyonya menyiksa diri sendiri di dalam rumah. Moki dan kamu sedang bergurau sambil memetik tongan. Semua yang bernafas sedang menikmati hidup, Nyonya. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana berjenaka berlarian di halaman rumah, berguling di rerumputan, dan menangkap kupu-kupu. Tapi Nyonya malah mengurung diri di dalam rumah seperti suster dia. Sudah sebenarnya kalau itu secara tepat, Nyonya tidak keluar rumah tidak kurang dari 1 tahun. Aku tak akan pergi keluar. Kenapa aku harus pergi keluar? Bukankah semuanya sudah mati? Suamiku sudah meninggal. Dan aku pun berhenti dalam kamar. Lagi Nyonya, ngeri saya mendengarnya. Tuan Martoko sudah mati. Itu kehendak Gusti Allah, dan Gusti Allah sudah memberinya tempat yang abadi. Sudah menyaratati. Sudah sepantasnya Nyonya itu menyudahinya. Kita tidak bisa hidup terus menerus sambil mengalirkan air mata. Baju hitam yang kurang itu. Saya juga sudah meninggal Nyonya beberapa tahun yang lalu. Saya sedih, saya berduka, sebulan penuh saya menangis. Tapi sudah itu ya sudah Nyonya. Nah, itu sudah sepantasnya. Lebih dari sepantasnya Tuhan Martoko terima. Nyonya sudah melupakan tetangga, tidak pernah keluar rumah atau menjamu orang. Ya, maaf ya, Nya. Kita hidup seperti laba-laba, tidak pernah menikmati sinar matahari. Pakaian pesta sudah dikerikiti tikus. Padahal di desa ini banyak orang yang menyenangkan. Banyak ini baru saja mengadakan lokasi umum. Pada menyanyi, menari, ya, Nyonya itu masih muda, berilah kesempatan pada gairah Nyonya itu. Tapi Nyonya harus ingat, kecantikan itu tidak abadi. Kalau 10 tahun lagi Nyonya baru mau keluar, terlambat. Aku minta kau jangan berkata seperti itu. Padahal kan tahu sendiri, kalau sejak kematian Mas Martoko, hidupku tak ada artinya lagi. Apa Padar mengira aku ini hidup? Ini hanya namanya saja. Ya, mungkin bukan rahasia lagi bagi Padarmu. Kalau suamiku yang tercinta itu sering bertindak kejam dan tidak setia padaku. Tapi yang setia, harap di sana ia melihatku masih seperti setiap kala. Ada faedahnya Nyonya bicara seperti itu. Kalau lebih baik Nyonya itu pergi keluar, berjalan-jalan, atau saya suruh si Tobi sudah kita ini untuk menyiapkan jeep. Lalu Nyonya pergi bersiar. Bicara malam saya ya. Ya, jangan begitu ya. Sudah, jangan menangis. Jeepnya kenapa? Mobil kesayangan suamiku. Ia selalu membawanya jika pergi berburu. Alangkah gagahnya ya. Tidak mengendarai mobil itu. Apa ya? Padarmu, Iya, Nya. keluarkan jeep. Nyonya mau keluar. Bersihkan ia sampai berkilau. Padarmu,
tahu, aku sangat mencintaimu. Cintaku padamu akan mati bila detik jantung ini berhenti. Tidakkah kau menghargai aku sebagai istrimu yang sejati, yang selalu memaafkan dan mencintaimu? Tapi kau tidak tahu diri. Kau meninggalkanku berminggu-minggu lamanya. Kau ajak aku bertengkar. Tapi aku tetap mencintaimu, Mas. Nyonya, ada orang memaksa bertemu Nyonya. Sudah aku katakan bahwa aku tidak mau menerima tamu. Tapi orangnya menyeramkan sekali, Nyonya. Dia memaki-maki saya dan juga aku tidak mau makan. Baiklah, baiklah. Suruh dia masuk. Orang tidak tahu diri. Apa maunya? Apa urusanku? Ya, aku harus pergi dari sini. Aku mau masuk sekarang. Lepaskan depan tolong. Nyonya masuk. Tuan nanti dulu, Tuan. Saya merasa terhormat dapat memperkenalkan diri saya kepada Anda. Saya mayor tentara yang sudah undur diri dan sekarang menjadi seorang pengusaha. Nama saya Baitul Hilal. Maksud kedatangan saya hari ini adalah ada persoalan yang harus segera saya selesaikan dengan Anda. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya, di mana saya merasa sangat beruntung dapat berkenalan dengan dia. Dia meninggalkan hutang sebanyak 25 juta. Karena besok saya harus bayar bunga pajak hutang di sebuah bank rakyat. Dan saya minta Nyonya melunasi hutang itu hari ini juga. 25 juta. Apa suami saya maksud? Banyak Nyonya, untuk rumput-rumputan, sayur-sayuran, gandum, makanan kuda. Dia juga bilang dia butuh uang banyak untuk bensin jeepnya yang boros itu. Pak Darmo, Iya, Nyonya. sudah mau pulang berarti? Iya, sebentar lagi, Nyonya. Tuan, jika suami saya masih meninggalkan hutang pada Tuan, sudah barang tentu saya yang menyelesaikannya. Tapi hari ini saya tidak memegang uang. Bendahara saya akan datang besok dan akan saya berikan apa yang sesungguhnya Tuan terima. Tapi hari ini saya tidak bisa membayarnya. Terlebih hari ini tepat setahun sejak kematian suami saya. Sehingga saya tidak bernafsu untuk membicarakan soal uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri. Bapak bilang saya tidak bisa membayar hutang saya besok pagi. Mereka akan menyita semua harta benda milik saya, Nyonya. Percayalah, lusa Tuan akan mendapatkan uang itu. Saya tidak bisa menunggu sampai besok lusa. Maafkan saya tidak bisa membayarnya hari ini. Jadi Nyonya tidak mau bayar. Saya tidak bisa. Apa itu jawabannya yang terakhir? Ya, yang terakhir. Sungguh? Ya, sungguh. Terima kasih. Mereka mengharapkan saya untuk sabar menghadapi persoalan semacam ini. Saya tadi bertemu penagih pajak di jalan. Dia bertanya, kenapa Tuan kelihatan begitu khawatir? Saya sangat butuh uang dan leher saya seperti terjerat. Kemarin pagi, saya meninggalkan rumah di matahari terbit. Saya berjalan ke sana kemari, mendatangi orang-orang yang berhutang pada saya. Lalu saya harus menginap di rumah penginapan yang tertutup itu. Dan saya berjalan kemari ke rumah Nyonya. Tapi Nyonya malah bilang Nyonya sedang tidak bernafsu. Saya kira semua sudah jelas. Setelah bendahara saya datang besok, akan saya lunasi. Maafkan saya Nyonya. Saya datang untuk Nyonya, saya datang untuk bendahara Nyonya.
lanjutkan bicaranya. Nyonya? Nyonya? Apa yang harus saya katakan sekarang? Suaminya meninggal begitu saja. Bendaharanya bertingkah kemana? Semoga dimakan setan dia. Tapi saya harus bayar hutang saya besok pagi. Apa dikira saya dapat lari begitu saja? Dengan menggunakan helikopter barangkali? Atau saya harus menundukkan kepala saya ke tembok batu? Kemarin saya pergi ke rumah Semi. Tapi dia malah menggunakan taktik sedang tidak ada di rumah. Padahal saya tahu dia sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Lalu saya pergi ke rumah Rido. Saya malah didatang berkelahi dan hampir saja saya dilempar keluar dari jendela. Lalu saya pergi ke rumah Tony. Dia sedang sakit. Lalu nyonya ini di sini dia bilang sedang tidak bernafsu. Saya harus bayar hutang saya. Ini semua kesalahanku. Aku terlalu murah hati pada mereka, memberikan apa saja yang mereka minta, tapi tidak ada satupun yang menghormati. Tidak ada satupun yang membayar hutang-hutangnya padaku. Tapi tidak, ya, aku harus membuat nyonya itu membayar hutang-hutangnya padaku agar harta-hartaku tidak disita sopan dia. Ya, aku harus membuat nyonya itu membayar hutangnya. Hari ini sangat panas, aku butuh minuman. Mandor! Mandor! Ya Tuhan, ambilkan aku minuman. Minuman, cepat. Nyonya itu tadi bilang dia tidak punya uang kas di dalam dompetnya. Dia menunggu bendaharanya datang. Tidak mungkin wanita sekaya dia tidak punya uang kas di dalam dompetnya. Ini pasti logika perempuan, akal-akalan perempuan yang suka mempermainkan perasaan laki-laki untuk mendapatkan keuntungan darinya. Makanya lebih baik aku duduk di atas kotak dinamit daripada harus berbicara dengan seorang perempuan, apalagi yang secantik Nyonya Martoko. Yang saya lihat dari kedauan saja sudah cukup membuat kaki saya bergetar. Oh, tapi tidak, saya harus menagih hutang datang kemari. Ya, saya butuh minuman untuk menagih hutang. Mandor! Mandor! Tuan, Nyonya sedang sakit. Jadi Tuan pulang saja. Nyonya sedang sakit. Dia tidak mau bertemu denganku. Katakan pada Nyonya, kalau dia sakit seminggu, aku akan menunggu di sini seminggu. Kalau dia sakit setahun, aku akan tetap menunggu di sini setahun. Katakan pada Nyonya, dia sedang sakit dan tidak mau bertemu. Aku akan gagal menagih hutang ini. Ya. Dia tidak mau membayar hutangnya padaku. Apa yang harus aku lakukan? Sepatuku kotor, celanaku kusam dan bajuku tidak beraturan dan basah karena keringat. Bagaimana nanti kalau Nyonya Martoko melihat seperti ini? Tapi tidak, aku datang sebagai seorang penagih hutang dan tidak ada seragam yang tepat untuk seorang penagih hutang. Aku datang ke sini untuk menagih hutang dan ya,
Aku akan buat dia bayar hutang-hutangnya padaku. Mandor! 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 Ya Tuan. Tuan tadi bebas itu ya. Oh, bicara dengan siapa? Oh, bicara dengan siapa? Maksud saya Tuan, Tuan tadi. Mandor! 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 Tuan, dalam keadaan semacam ini, saya tidak bisa mendengar keramaian. Suara Tuan yang keras bergema. Jadi saya minta Tuan pergi dari sini. Bayarlah, dan saya akan segera pergi. Sekali lagi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Saya tidak punya uang hari ini. Jadi, Nyonya tidak mau bayar? Saya tidak bisa. Oke, baiklah, baiklah. Nyonya mau bayar besok lusa. Saya akan menunggu di sini sampai besok lusa. Sampai bendahara Nyonya datang dan Nyonya bisa bayar hutangnya pada saya. Ya, saya akan menunggu dan duduk di sini sampai besok lusa. Tapi Nyonya, saya harus bayar hutang itu besok pagi. Apa Nyonya kira saya berolok-olok? Saya minta Tuan yang berteriak. Di sini bukan kandang kuda. Saya tidak berbicara tentang kandang kuda. Saya berbicara tentang hutang saya, Nyonya. Tuan tidak tahu bagaimana bersikap terhadap wanita. Saya sangat tahu bagaimana caranya bersikap pada seorang wanita. Tidak, Tuan tidak tahu. Aneh sekali, Nyonya. Lalu, bagaimana yang sebaiknya bersikap pada seorang wanita? Dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, my lady. Pardon me for having shall we meet again tomorrow? Saya katakan pada Nyonya bahwa saya sudah mengenal lebih banyak wanita daripada Nyonya melihat burung gereja. Pada masa muda saya, hampir semua waktu saya habiskan untuk mengejar banyak wanita, berburu banyak wanita, Nyonya. Apalagi yang berjaga. Mata indah dan bibir yang begitu bergairah seperti punya. Nah, tapi saya berbicara tentang wanita